Kalau kita ngomongin soal iman dalam Islam, apa sih yang pertama kali kepikiran? Mungkin sholat di masjid, atau keyakinan di dalam hati, ya kan? Tapi gimana kalau saya bilang iman itu sebenarnya kayak pohon raksasa? Pohon yang punya puluhan cabang, dan setiap cabangnya itu nyentuh semua aspek hidup kita. Dari pikiran kita yang paling dalam, sampai ke tindakan kita yang paling kelihatan sepele. Jadi, yuk kita coba tanyain lagi ke diri kita sendiri. Iman itu apa sih sebenarnya? Jawabannya mungkin jauh lebih luas dan jauh lebih praktis dari yang selama ini kita kira. Mari kita bongkar sama-sama. Ada loh sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang bilang kalau iman itu punya lebih dari 70 cabang. Beneran, lebih dari 70. Jadi ini bukan cuma sekedar satu keyakinan tunggal, tapi ini tuh sebuah sistem kehidupan yang lengkap banget. Nah, yang bikin menarik nih, cabang-cabangnya itu spektrumnya luas banget. Dari yang paling fundamental, paling inti, sampai ke tindakan yang mungkin kita lihat, biasa aja, sepele, tapi ternyata di mata Tuhan nilainya luar biasa. Dan disinilah letak keunikannya. Di satu ujung spektrum, cabang tertinggi, itu adalah fondasi dari segalanya. Ucapan, La ilaha illallah, gak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Terus, di ujung yang lain, yang terendah, cuma sebuah tindakan simpel, menyingkirkan batu dari jalan. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya dua hal yang kayaknya beda banget ini bisa jadi bagian dari iman yang sama? Oke, kita mulai dari puncaknya dulu ya. Tauhid atau la ilaha illallah itu bukan sekedar kalimat hafalan. Ini tuh cara kita memandang dunia. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa nggak ada satupun yang bisa kasih kita manfaat atau bahaya, nggak ada yang bisa memuliakan atau menghinakan, kecuali Allah. Inilah jangkar yang bikin hati seorang mukmin itu jadi tenang, jadi kuat. Konsep ini tuh ditegaskan langsung loh di dalam Al-Quran. Ayat ini dengan sangat indah ngerangkum semuanya bahwa setiap kebaikan, setiap nikmat, sekecil apapun itu, sumbernya cuma satu, Allah. Inilah intisari dari cabang iman yang paling tinggi. Tapi, tunggu dulu. Keyakinan yang agung ini nggak cukup cuma kita simpan di dalam hati atau pikiran. Iman itu butuh bukti. Dia harus membumi. Kelihatan wujudnya dalam tindakan nyata kita sehari-hari. Nah, disinilah kita pindah ke cabang iman yang terendah. Dan rasanya nggak ada cara yang lebih pas buat memahaminya selain lewat sebuah cerita inspiratif dari masa para tabi'in, generasi setelah para sahabat Nabi. Jadi, ceritanya dimulai di sebuah jalan yang cukup ramai. Orang lalu lalang mau ke pasar. Suatu pagi, entah gimana ceritanya, ada batu yang lumayan besar tergeletak persis di tengah jalan. Cukup buat bikin orang kesandung, atau paling nggak, bikin langkah jadi terganggu. Satu persatu orang lewat. Mereka ngelihat batu itu, terus mungkin ngedumel dalam hati, ini siapa sih yang naruh batu di sini, ganggu aja. Mereka ngeluh, tapi ya udah, mereka jalan terus. Nggak ada satupun yang berhenti buat ngapa-ngapain. Sampai akhirnya ada seorang pemuda berhenti. Di kepalanya dia nggak cuma ngelihat sebuah batu, dia ngelihat sebuah pengingat. Tiba-tiba dia teringat sebuah ajaran yang pernah dia dengar dari gurunya tentang cabang iman yang paling rendah, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Tanpa pikir panjang, dengan sekuat tenaga, dia dorong batu itu ke pinggir jalan. Nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang bilang makasih. Tapi itu nggak penting buat dia. Niatnya murni, tulus, hanya untuk Allah. Nah, inilah dia, sebuah tindakan kecil yang lahir dari sebuah keyakinan yang besar. Pengalaman hari itu jadi pelajaran yang nempel banget seumur hidupnya. Dia jadi sadar hadiah terbesar dari iman itu ternyata bukan pujian dari manusia, tapi ketenangan batin saat kita tahu bahwa Allah menyaksikan perbuatan baik yang kita lakukan, sekecil apapun itu. Kisah ini nunjukin sesuatu yang lebih dalam loh. Tindakan mindahin batu itu bukan cuma soal fisik, tapi soal karakter batin yang jadi pendorongnya. Ada prinsip-prinsip lain yang bekerja di balik itu semua. Salah satunya adalah al-haya atau rasa malu. Tapi jangan salah sangka dulu ya. Dalam hadis yang sama, rasa malu ini juga disebut sebagai salah satu cabang iman. Ini bukan rasa malu yang negatif atau bikin minder. Justru ini semacam kesadaran diri yang ngejaga kita dari perbuatan jelek. Dan malah ngedorong kita buat berbuat baik, bahkan pas lagi sendirian. Nabi Muhammad SAW sendiri yang menegaskan hal ini. Beliau bilang, kalau rasa malu yang lahir dari iman, itu pasti selalu membawa kebaikan. Jadi,
dia itu kayak penjaga moral di dalam diri kita. Jadi, kalau kita balik lagi ke cerita si pemuda tadi, ganjaran yang sebenarnya dia dapat itu bukan tepuk tangan atau pujian dari orang lain. Ganjaran sejatinya adalah kedamaian yang dia rasain setelah selesai mindahin batu itu. Sebuah kepuasan batin karena keyakinan di hatinya selaras dengan tindakan tangannya. Oke, sekarang coba kita tarik benang merah dari semua ini. Dari keyakinan tertinggi tentang keesaan Tuhan sampai ke tindakan paling sederhana mindahin batu dari jalan. Apa sih yang ngehubungin keduanya? Semuanya ini nyambung dalam 3 pilar praktis. Pertama, kita harus terus kuatin fondasi tauhid kita. Kedua, wujudkan keyakinan itu jadi akhlak yang baik sehari-hari, sekecil apapun itu perbuatannya. Dan ketiga, kita jaga rasa malu atau al-haya sebagai benteng moral kita. Pada akhirnya, inilah indahnya iman. Ia itu seperti sebuah jembatan yang kokoh sekaligus indah. Sebuah jembatan yang menghubungkan pengakuan kita akan keagungan Tuhan di langit keyakinan dengan perbuatan tulus dan welas asih kita di bumi kehidupan nyata. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Batu itu bisa macam-macam wujudnya kan? Bisa jadi beneran rintangan fisik di jalan, bisa jadi kesulitan yang lagi dialami teman kita, atau mungkin batu kebiasaan buruk yang ada dalam diri kita sendiri. Pertanyaannya adalah, sebagai wujud dari iman kita, batu apa yang bisa kita singkirkan hari ini?